Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taufan Abiyuna Ridwan, Magister Pendidikan, menjadi dosen Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya sejak tahun 2018. Bidang ilmu yang saya tekuni adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ada 3 mata kuliah yang saya ampu, yakni pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan anti korupsi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pendidikan dan pengajaran. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah wajib kurikulum sehingga harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa, baik mahasiswa program sarjana maupun program diploma. Hal ini sesuai dengan landasan yuridis yang ada. Yang pertama, Konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Salah satu wujud bela negara adalah melalui pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang keempat adalah Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental. Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mata kuliah yang merupakan pendidikan untuk memberikan pemahaman mengenai 4 konsensus berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Implementasinya adalah untuk membentuk mahasiswa yang mempunyai rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Capaian pembelajaran pada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan diantaranya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, identitas nasional, integrasi nasional, nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara, demokrasi Indonesia, penegakan hukum yang berkeadilan, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional serta bela negara. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan sikap sebagai warga negara yang baik dan cerdas sesuai dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang kelima, mampu berkata, berbuat, bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah yang pertama, pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Yang kedua, identitas nasional. Yang ketiga, integrasi nasional. Yang keempat, nilai dan norma konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang keenam, penegakan hukum yang berkeadilan. 7, wawasan Nusantara. 8, ketahanan nasional dan bela negara. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan
adalah yang pertama ceramah bervariasi, tanya jawab, diskusi, problem based learning atau case study, dan project based learning atau project citizen. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini 10% diambil dari nilai keseharian, 20% diambil dari nilai ujian tengah semester, 20% diambil dari nilai ujian akhir semester, dan 50% diambil dari project based learning atau project citizen. Presentasi kehadiran yang berhak mengikuti ujian tengah semester maupun ujian akhir semester adalah minimal 75%. Berikut ini saya akan tampilkan video proses pembelajaran mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan pembahasan pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa yang budiman. Saya ucapkan selamat datang kembali di perkuliahan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Hari ini kita berjumpa di pertemuan kedua setelah kemarin Bapak menyampaikan penjelasan RPS, kontrak mata kuliah, dan lain sebagainya. Namun sebelum saya menyampaikan materi, hari ini semuanya hadir? Hadir. Baik, sebelum saya absen, silahkan pimpin doa terlebih dahulu oleh KM. Mangga. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, dipersilakan doa tenang mulai. Doa selesai. Baik, Bapak akan absen ya. Salma hadir. Beril, Muhammad Abi, Tahsin, ya, alhamdulillah semua hadir ya. Oke, baik. Nah, hari ini Bapak akan menyampaikan materi pertama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi minggu kemarin kita sudah belajar rangkaian rencana pembelajaran selama 1 semester mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan Bapak sampaikan yang pertama adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan dengan topik pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh seorang sarjana. Nah, outline yang akan pertama Bapak sampaikan adalah bagaimana sih konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan. Perlu Bapak sampaikan di awal bahwa belajar tentang pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya kita belajar untuk menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Ya. Nah, mempunyai rasa kebangsaan, mempunyai rasa cinta tanah air, mempunyai rasa bela negara. Sehingga ketika Anda kelak nanti terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Anda menjadi warga negara yang baik dan cerdas, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, apa yang Anda lihat? Foto di atas ini? Sarjana. Oke, ada pertanyaan. Nah, Zalfa, mana Zalfa? Zalfa. Oke, Zalfa mau jadi seorang sarjana?
Mau. Kalau Andra, Ya, Pak. oke, mau nggak jadi seorang sarjana? Mau sekali, Pak. Mau ya. Nah, Bapak ingin tanya nih, seperti apa sosok sarjana yang Andra dambakan? Yang terpenting sih sarjana lulus sarjana dapat IPK yang tinggi. Iya, dan punya IPK tinggi. Ya, menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Mau nggak jadi profesional? Mau, Pak. Mau. Jadi program sarjana itu adalah sebuah program yang diperuntukkan untuk lulusan SMA, SMK atau sekolah sederajat lainnya, ya. Nah, seorang sarjana adalah seseorang yang telah menempuh pendidikan kesarjanaan. Setelah dia menempuh pendidikan sarjana, maka dia akan menjadi seorang profesional. Apa profesional itu? Profesional adalah seseorang yang mempunyai kecakapan, keterampilan, standar mutu yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Lantas muncul pertanyaan, ya, apa fungsi pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan kemampuan utuh seorang sarjana atau profesional? Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, maka Bapak akan menjelaskan, ya. Ini adalah konsep warga negara. Ya. Setelah Anda lulus kelak nanti, Anda akan menjadi seorang sarjana dan seorang profesional dalam bidang pertanian. Apa prodinya? Ya, profesional dalam bidang teknologi pangan, ya. Nah, baik, Anda harus tahu bahwa apapun profesi di negara kita, mau engineer, mau seorang dokter, mau seorang guru, mau seorang petani, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, maka semuanya disebut sebagai warga negara. Apakah adik-adik sudah menjadi warga negara? Sudah. Apa buktinya? KTP. Ya. Jadi adik-adik baru lahir namanya, ya. Nah, baru lahir. Sebab Anda disebutnya warga negara muda, young citizen namanya, ya. Apakah sudah menjadi warga negara yang baik dan cerdas? Disinilah pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi ya, warga negara itu secara konsepsi sudah ada sejak zaman dahulu, ya. Nah, dulu pada masa kerajaan Eropa, warga negara itu disebut citizen, ya, atau citoyen. Lalu dalam perkembangan waktu itu diadopsi oleh negara-negara modern. Di Belanda warga negara disebut Staatsburger, di Inggris disebut citoyen atau citizen atau civic, dan kita adopsi citizen itu atau dalam kepustakaan asing itu kita adopsi menjadi warga negara. Apa pengertian warga negara? Warga negara adalah member, anggota dari suatu negara yang telah disahkan oleh undang-undang. Adik-adik sudah disahkan sebagai warga negara? Sudah, yakni memiliki kartu identitas penduduk atau kartu tanda penduduk, ya. Nah, baik. Nah, itu adalah konsep warga negara. Sekarang kita akan membahas outline yang kedua, mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan. Ada yang ingin menjawab? Kita baca buku ya. Ada yang ingin menjawab? Pikir terus. Mengapa sih diperlukan PKN?
Tadi untuk mengembangkan kemampuan utuh seorang sarjana, ya. Nah, baik, kita akan bahas. Nah, apa itu PKN? Jadi pendidikan kewarganegaraan itu adalah mata kuliah yang bertujuan untuk menanamkan nilai kebangsaan, menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ya. Tujuan umumnya adalah untuk menjadikan Anda sebagai warga negara yang baik dan cerdas atau smart and good citizen. Apa itu warga negara yang baik dan cerdas? Warga negara yang mempunyai 3 kompetensi kewarganegaraan. 1, dia punya civic knowledge, pengetahuan. 2, dia harus punya keterampilan atau civic skill. Dan yang ketiga, dia memiliki civic disposition atau karakter warga negara. Ketika seseorang memiliki 3 kompetensi itu, maka dia disebut sebagai warga negara yang baik dan cerdas. Betul, ya. Kita akan bahas apa saja yang harus diketahui oleh seorang warga negara yang baik dan cerdas. Yang pertama, civic knowledge. Jadi civic knowledge itu kandungan apa yang harus diketahui oleh seorang warga negara, ya. Nah, yang pertama, dia harus mengetahui bahwa kita adalah makhluk sosial, ya. Kata Aristoteles, kita adalah zoon politiken, makhluk yang berpolitik atau makhluk yang bersosial, ya. Lalu kita harus mengetahui nilai dan norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat, mampu membedakan apa itu bangsa, apa itu negara, ya. Nah, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah warga negara yang baik harus mempunyai civic skill, keterampilan. Apa keterampilan yang harus dimiliki oleh mahasiswa, Pak, warga negara yang baik, Pak? 1, dia harus mampu berkomunikasi secara argumentatif. Ya, adik-adik sudah menjadi kaum intelektual muda sekarang. Jadi Anda itu disebutnya kaum terpelajar, kaum terdidik. Maka daripada itu, ketika Anda berkomunikasi harus dilandasi oleh fakta, data, teori, dan generalisasi. Itu adalah komunikasi secara argumentatif, ya. Nah, lalu yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik dan cerdas adalah berorganisasi di lingkungan kampus, di lingkungan masyarakat, ya. Itu silahkan Anda ikuti. Itu akan melatih keterampilan Anda, melatih demokrasi Anda, ya. Yang ketiga adalah mampu mempengaruhi kebijakan umum sesuai dengan nilai dan norma. Yang ketiga adalah karakter warga negara. Nah, ini kompetensi yang harus dimiliki warga negara yang baik dan cerdas. Yang terakhir adalah dia harus memiliki karakter yang baik. Apa saja karakter yang baik? 1, religius. Apa religius? Coba. Apa religius? Religius itu seperti kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Betul. Sering ibadah. Nah, jadi religius itu adalah isi dari sila pertama Pancasila, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itulah kepribadian bangsa Indonesia, ya. Nah,
Lalu yang kedua adalah nasionalis. Nasionalis itu cinta tanah air. Ya. 3, integritas. Integritas itu memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Ya, itu integritas. 4, mandiri, dan 5, gotong royong. Itu karakter privat. Karakter publiknya misalnya Anda mempunyai kepedulian sebagai warga negara terhadap isu lingkungan, isu ekonomi, bagus itu. Ya. Anda memberikan pelatihan kepada petani bagaimana cara packing hasil produksi pertanian untuk meningkatkan ekonomi, bagus itu. Itu adalah karakter publik yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik dan cerdas. Nah, jadi kesimpulannya 3 kompetensi itu adalah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang warga negara yang baik dan cerdas. Dan itu semua akan diajarkan melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah landasan yuridis tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, apa sih Pak landasan hukumnya mata kuliah ini? Yang pertama adalah undang-undang tertinggi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945. Nah, menurut Anda mata kuliah PKN ini penting. Saking pentingnya, apakah diajarkan di luar negeri? Apakah setiap negara memiliki mata kuliah pendidikan kewarganegaraan? Ada, betul ya. Nah, jadi ternyata dalam mata kuliah Global Citizen yang pernah saya pelajari ketika menempuh pendidikan di S2 dulu, setiap negara itu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan. Ya. Nah, ternyata setiap negara menyelenggarakan yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Untuk apa? Untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan bangsanya. Supaya bangsanya umurnya panjang. Kenapa? Karena warganya cinta tanah air gitu ya. Nah, tapi memang istilah dan isinya yang berbeda. Misalnya di Indonesia namanya PKN, di Malaysia namanya pendidikan civic, di Singapura namanya moral education, di Australia namanya social studies, ya, di Pakistan namanya ulum washerati. Nah, di Timur Tengah itu namanya ta'alimatul muwatonah. Nah, jadi tidak Bapak masukkan semuanya ya, karena tidak cukup nih. Nah, tapi ini menandakan bahwa ternyata semua negara di dunia itu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan untuk menjaga eksistensi dan kelangsungan bangsanya. Baik, sebelum saya akhiri, silakan ada yang ingin bertanya. Oke, namanya siapa? Saya Riri Rosalina Terlita. Ria. Izin bertanya. Baik, mangga silakan. Apa relasi pendidikan kewarganegaraan dengan bidang keilmuan yang sedang kita dalami? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Apa relevansi atau hubungan pendidikan kewarganegaraan yang kita dalami? Nah, betul. Program studi teknologi pangan dan hasil pertanian nanti juga seperti apa yang Bapak jelaskan tadi, akan menjadi seorang sarjana. Ya, seorang calon profesional. Supaya Anda menjadi seorang sarjana, calon profesional, melalui mata kuliah PKN itu dipersiapkan supaya menjadi calon sarjana yang berkarakter, yang cinta tanah air, ya, yang mempunyai nilai bela negara. Gitu. Jadi sarjana profesional dalam bidang TPHP yang berkarakter, ya, beriman, bertakwa di dalamnya kan, cinta tanah air, bela negara gitu.
sehingga Anda menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Nah, itu ya hubungannya antara bidang keilmuan yang Anda dalami dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ada lagi? Ya, mangga silakan. Namanya? Nama saya Muhammad Rafi Pujian. Muhammad Rafi, mangga Fi. Apa pertanyaannya? Jadi bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi permasalahan bangsa saat ini, misalnya itu kayak masalah korupsi. Oke, bagus sekali. Apa peran PKN dalam mengatasi permasalahan bangsa? Saat ini banyak sekali permasalahan bangsa kita ya. Penegakan hukum yang belum adil. Apalagi? Korupsi. Masalah lingkungan. Masalah narkoba, penyalahgunaan kekuasaan, apalagi? Nah, jadi peran dari mata kuliah PKN adalah ini merupakan upaya pencegahan, ya. Jadi dengan pendidikan kita bisa mengubah dunia. Dengan pendidikan kita bisa mengubah budaya anti korupsi. Nah, jadi korupsi itu ada dua penyebabnya. Satu, masalah internal, moral yang lemah, apalagi? Sifat tamak dan konsumerisme atau konsumtif. Faktor eksternalnya ada masalah ada faktor politik, lingkungan dan lain sebagainya. Jadi mata kuliah PKN ini adalah mata kuliah yang akan menanamkan nilai-nilai anti korupsi supaya Anda kelak nanti menjadi penerus bangsa yang berintegritas begitu. Ya. Jadi itu jawabannya ya. Oke. Paham semuanya ya? Paham. Nah, sebelum Bapak mengakhiri mata kuliah ini, ada tugas yang harus Anda kerjakan ya. Di-shot ya tugas ini. Baik, tugasnya, jadi setelah Anda mempelajari materi bab pertama, ada tugas yang harus Anda kerjakan. Yang pertama, Anda silakan identifikasi sebuah permasalahan bangsa yang bisa diantisipasi melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. 2, kumpulkan data informasi melalui mini riset ya ke lapangan. Anda boleh wawancara dengan tokoh masyarakat, dengan penegak hukum ya. Nah, tentang masalah itu. Lalu yang ketiga, nanti kemukakan program pendidikan kewarganegaraan seperti apa yang bisa mengantisipasi masalah tersebut. Dan yang keempat, susun dalam bentuk proposal program atau proposal ya secara tertulis. Nanti silakan dipresentasikan atau dikumpulkan minggu depan untuk Anda sampaikan di kelas. Karena satu materi itu akan kita bahas selama 2 pertemuan. Jadi materi ini akan kita bahas selama 2 pertemuan. Bapak sudah menyampaikan materi ini, kita akan nanti menyaksikan gagasan Anda terkait ide, masalah dan solusi terhadap permasalahan bangsa yang dikaitkan dengan mata kuliah PKN. Itu saja ya. Ada pertanyaan? Cukup dipahami ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi dan tugasnya sudah dipahami, Bapak kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.